Oke, ya jadi eh, Pak Leonov ini sekarang mengajar di Unpar, lalu aktif dalam berbagai kegiatan penunjang pelaksanaan pendidikan tinggi ya. Jadi terlibat sebagai tim inti penyusunan kurikulum di Prodi Informatika. Jadi Pak Leonov ini uh, suka ya melihat kurikulum-kurikulum ya, perbedaan kurikulum antara satu univ dan univ lain, kemudian juga menyusun kurikulum di Teknik Informatika di Unpar ya. Nah, ini formatnya adalah kita akan ada pemaparan dulu, setelah itu baru tanya jawab ya. Jadi berbeda dengan sebelumnya, kalau sebelumnya kan talk show ya, tapi sekarang kita pemaparan dulu, teman-teman silahkan untuk kalau mau ada yang mau ditanyakan, langsung saja lewat chat. Nanti kalau kebetulan Pak Lianov baca, bisa langsung dibahas. Kalau enggak, kita simpan di akhir ya. Kemudian kalau sudah misalnya ya sudah ada tujuan jurusan dan univnya kemana, bisa dikasih lihat kurikulumnya. Nanti mungkin bisa dibantu ya kira-kira apa sih yang diperlukan di situ ya. Karena ya cukup menarik lah tentang kurikulum di Computer Science dan Engineering ya. Oke, nah silakan Pak Leonov untuk memaparkan tentang varian keilmuan ini ya, karena cukup luas juga. Silakan Pak, saya akan spotlight. Oke, terima kasih Pak Kris atas kesempatannya pada malam hari ini. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Jadi memang saya akan mulai dari beberapa pertanyaan yang umum ditanyakan terkait keilmuan bidang komputer. Terus juga kemarin ada catatan dari Pak Kris, ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya mulai dari sini gitu. Jadi pertanyaan yang umum ditanya itu sebetulnya belajar komputer itu apa sih gitu? Itu ngapain gitu ya? Terus ini pertanyaan yang sering muncul dari calon mahasiswa kalau ketemu juga. Nah, sebetulnya kuliah komputer itu kan banyak ya. Apa yang cocok sebetulnya buat seorang calon mahasiswa? Terus karena banyak itu jadi ada pertanyaan sebetulnya bedanya dan samanya setiap program sarjana komputer yang nama prodinya mirip-mirip gitu, itu tuh sebenarnya apa aja gitu. Nah, terus ini pertanyaan yang kemarin dititipkan oleh Pak Kris, dan memang saya juga sering mendapatkan pertanyaan yang sama gitu. Sebetulnya kalau nanti belajar komputer, ini masih berurusan nggak sih dengan matematika? Nah, jadi ini kira-kira beberapa pertanyaan yang mungkin dalam presentasi ini akan coba saya jawab. Kalau misalnya nanti merasa belum terjawab, kita bisa lanjut di sesi tanya jawab gitu ya. Oke, jadi presentasi ini akan saya bagi jadi 4 eh, bagian gitu ya. Yang pertama mungkin ada sedikit pendahuluan tentang bidang ilmu komputasi, ada beberapa miskonsepsi yang mungkin perlu saya highlight gitu ya. Terus kita akan lihat varian keilmuan berdasarkan rekomendasi dari ACM. ACM itu apa nanti akan saya bahas. Lalu saya akan coba kira-kira meninjau beberapa kurikulum dari universitas di Indonesia gitu. Kita akan lihat apa sih beda dan samanya di setiap prodi gitu ya. Terus yang keempat ini yang terakhir adalah pembahasan mengenai variasi-variasi dari cabang ilmu komputer yang sekarang semakin banyak gitu. Jadi nanti yang varian keilmuan itu agak tradisional gitu ya, prodi-prodi yang tradisional yang biasa sudah ada, dan nanti di bagian keempat saya akan coba bahas sedikit-sedikit tentang prodi-prodi yang baru lah ya, mungkin baru 4-5 tahun terakhir gitu. Oke, uh, kalau di judul tadi saya bilang, di judul kan tentang computer science dan engineering. Nah, mungkin tadi di waktu membahas ini overview, saya pakai katanya komputasi. Gitu. Nah, sebetulnya dalam bidang keilmuan, ya ini kita sebenarnya pakai katanya komputasi, bukan komputer. Memang di belakang dan biasanya di percakapan sehari-hari kita pakai standar komputer gitu ya. Ini supaya tahu aja bahwa sebetulnya di di bidang komputer itu orang ngomongnya komputasi gitu ya, bukan komputer. Nah, komputasi itu apa sih sebetulnya? Komputasi itu adalah aktivitas untuk menyelesaikan masalah atau aktivitas yang memiliki tujuan tertentu. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu atau untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya dibutuhkan komputer atau memanfaatkan komputer supaya penyelesaian masalahnya lebih efisien dan lebih lebih tepat lah gitu. Kira-kira seperti itu.
Jadi ini definisi komputasi secara umum. Nah, ke belakang yang akan kita bahas adalah bidang ilmu komputasi. Nah, jadi sebetulnya kalau tadi ada pertanyaan di atas belajar komputer itu apa sih, atau kalau sekarang belajar komputasi itu sebetulnya apa? Nah, yang perlu diingat di sini adalah belajar untuk memanfaatkan atau menggunakan komputer untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Ini sengaja saya highlight memanfaatkan. Karena kata memanfaatkan ini nanti di belakang ini akan sangat banyak bentuknya gitu ya. Kenapa saya memilih diksi memanfaatkan dibanding menggunakan? Ini sebenarnya untuk membedakan bahwa belajar komputer itu bukan menggunakan perangkat lunak komputer. Jadi mungkin kasarnya dibanding kita pakai apa, katakanlah pakai Microsoft Excel gitu ya misalnya. Maaf kalau nyebut merek nih. Pakai Microsoft Excel itu menggunakan komputer. Nah, di bidang komputasi, belajar komputasi itu bukan belajar menggunakan Excel, tapi belajar membuat Excel. Itu yang mungkin bisa lebih tepat gitu ya. Nah, eh, lalu kalau misalnya kita belajar komputasi itu untuk menyelesaikan masalah, sebenarnya masalah seperti apa sih yang bisa diselesaikan? Sebetulnya masalah apapun, gitu. Masalah apapun eh, kita bisa cari celah untuk diselesaikan, dibantu penyelesaiannya dengan menggunakan komputer. Nah, ini sengaja saya highlight untuk bilang bahwa komputasi itu atau komputer sebagai ilmu itu bukan ilmu yang berdiri sendiri. Kami itu belajar ilmu komputasi, belajar ilmu komputer untuk melayani kebutuhan bidang lain. Gitu. Nah, ini highlight yang kayaknya nggak semua orang cukup paham gitu ya, merasa bahwa wah saya belajar komputer itu memang ya ini satu ilmu tersendiri lah gitu ya. Bukan seperti itu. Ini komputer itu muncul karena untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh bidang ilmu lain gitu. Kan awal sekali itu komputer itu muncul karena orang matematik butuh mesin untuk menghitung lah gitu. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, eh, terus ini kalau memang bahwa masalah apapun dari berbagai bidang ilmu bisa dibantu penyelesaian dengan komputer. Jadi ilmu komputasi itu atau ilmu komputer itu sebenarnya tidak terbatas dari urusan perangkat keras komputer atau perangkat lunak atau softwarenya gitu. Tapi juga harus mempertimbangkan needs-nya. Jadi kebutuhannya sebenarnya seperti apa. Jadi orang komputer itu nggak bisa lari dari tiga ini. Selalu ada hardware, software, dan kebutuhan. Gitu. Nah, nanti di belakang kita akan lihat sebetulnya prodi yang berbeda itu akan membuat titik berat yang berbeda dari tiga kebutuhan ini. Gitu. Ada prodi yang lebih berat ke hardware software, ada prodi yang lebih berat ke software dan kebutuhannya, gitu. Kebutuhan di bidang lain ya, bukan di bidang komputer. Gitu. Nanti kita akan lihat seperti itu. Oke. Nah, terus ini saya lanjut dulu beberapa poin yang mungkin kalian nggak nyambung, tapi cukup penting gitu ya. Pertanyaan yang sering ditanyakan, kalau di Indonesia itu banyaknya teknik informatika. Tapi beberapa prodi seperti UI atau UGM itu pakai namanya ilmu komputer. Sebetulnya ini apa bedanya sih gitu ya? Eh, jadi sebetulnya kata informatik ini asalnya dari bahasa Jerman yang artinya automatic information processing. Jadi intinya pemrosesan informasi lah ya. Gitu. Nah, sementara kalau computer science itu asalnya dari Amerika, dari tahun 60-an gitu ya. Ini asal kata computer science. Computer science ini asalnya bukan merujuk pada sains atau ilmu tentang komputasi atau tentang komputer secara khusus gitu. Dia ini agak agak saya agak agak lupa gitu ya sejarah apa detail sejarahnya, tapi dia spesifik bukan tentang komputer gitu. Nah, makanya sebetulnya banyak orang tuh keluar dengan berbagai macam istilah lain gitu. Yang utama adalah computing science, jadi sains tentang komputasi gitu. Terus yang kedua adalah datalogi. Datalogi ini istilah yang muncul di Eropa sekitar tahun 65-an gitu. Dia profesor yang bikin istilah ini namanya saya agak lupa Naur kalau nggak salah gitu ya. Dia itu
pakai istilah datalogi seperti kita ngomongin psikologi atau biologi itu karena menurut dia sains tentang data atau informasi itu tidak selalu terkait dengan komputer. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat keduanya itu sebetulnya ya belajarnya ya tentang pemrosesan informasi secara otomatis gitu. Nah, kalau translasi bebasnya, memang computer science itu berasal translasi bebas dari kata informatik, bahasa Jerman, informatik, bahasa Prancis, dan informatika, bahasa Belanda gitu ya, translasi bebas. Dan kalau di Eropa, semua hampir semua prodi informatika di Eropa, dia nama aslinya kan pakai bahasa masing-masing gitu ya. Tapi kalau dia pakai bahasa Inggrisnya, itu dia resminya namanya computer science. Jadi secara keilmuan, secara bahasa, ini sebetulnya ilmu komputer itu adalah teknik informatika. Jadi nggak ada bedanya. Ini sama sekali tidak ada bedanya. Gitu. Ya, eh, perbedaan di kurikulum sedikit-sedikit tentu ada gitu ya. Tapi itu pun antara per prodi yang namanya sama pun bisa ada. Gitu. Nah, terus yang kedua, nah ini yang yang cukup baru gitu. Sebetulnya informatika ini teknik atau bukan sih gitu ya. Eh, jadi sejak tahun 2022 nama prodi saya di Unpar itu namanya informatika saja tanpa teknik. Gitu. Eh, Kenapa ada teknik atau nggak ada teknik itu jadi semacam tanda kutip masalah gitu ya. Karena ini membedakan apakah bidang ilmu informatika atau komputer itu sains atau engineering. Karena kalau sains itu kan sebenarnya studi tentang dunia fisik alam melalui observasi dan eksperimen itu sains standar ya, definisi sains gitu. Engineering itu applied science. Nah, informatika itu secara umum itu biasanya dianggap sebagai sains karena dia penekanannya pada pengembangan teori komputasi. Terus untuk membuktikan itu dilakukan pengamatan secara empiris terhadap hasil komputasi dan dia dekat dengan abstract reasoning, logikanya orang matematik lah ya. Uh, jadi sebetulnya nama yang tepat itu informatika nggak pakai teknik. Tapi itu kan urusan nama ya, itu urusan nama gitu. Uh, tapi secara umum sebenarnya informatika itu punya jadi spektrumnya itu ya dari sains sampai teknik itu ada gitu. Jadi walaupun nama teknik itu tidak ada di aslinya di informatika itu nggak pakai kata teknik. Tapi ya sebetulnya ya hampir di semua prodi computer science pun pasti ada unsur tekniknya, nggak mungkin nggak ada gitu. Ya. Nanti kita akan lihat lagi di belakang kalau udah kita lihat landscape bidang komputasinya. Gitu. Nah, nyambung dari soal nama tadi informatika, teknik informatika gitu. Nah, ini tahun 2022 di prodi kami ganti nama karena Kemendikbudristek Indonesia itu mengeluarkan keputusan dirjen tentang nama program studi untuk seluruh bidang ilmu yang ada di Indonesia. Bidang informatika itu masuk ke rumpun formal science. Jadi dia itu satu rumpun dengan bidang logika dan matematik. Gitu. Jadi ini tiga ini itu masuk ke formal science. Gelar lulusannya juga sudah ditentukan oleh pemerintah harus Eskom kalau untuk S1, untuk S2-nya magisternya MKom. Nah, ini nama program studi yang ada di nama program studi di bidang komputer yang ada di keputusan dirjen itu. Uh, saya agak nggak tahu ya resmi atau enggak, tapi konon katanya uh, nama prodi yang resmi itu nggak boleh keluar dari nama-nama ini. Gitu. Jadi yang ditentukan itu ini ilmu komputer atau informatika tadi sama gitu ya, dan nggak ada tekniknya. Terus AI, software engineering, computer system engineering atau PKS sistem komputer, terus sistem informasi, sistem dan teknologi informasi dan teknologi informasi. Yang sebelah sini itu, yang sebelah kanan kalau dilihat kayak AI, dia itu cuma ada di, sorry mungkin dan kelihatan saya lingkarin dia cuma ada di program magister. Saya juga nggak tahu ini apa artinya kita tidak boleh buka prodi kecerdasan buatan untuk strata S1. Nah, ini belum jelas gitu ya. Tapi yang ditentukan oleh pemerintah tujuh ini. Tujuh ini.
Nah, nanti saya akan balik lagi ke sini untuk menyamakan dengan eh, pembagian bidang ilmu berdasarkan yang dibuat oleh ICM. Nah, kalau dilihat di sini, ini nggak ada computer engineering atau teknik komputer. Nah, teknik komputer ini yang larinya itu ada di rumpun ilmu teknik atau di ilmu rekayasa. Gitu. Jadi tidak ada computer engineering di program studi bidang komputer. Jadi saya juga agak ini ya, kok nggak bukan bidang komputer tapi pakai nama computer engineering. Tapi ya sebetulnya kan kita lebih ngelihat apakah dia sains atau tekniknya gitu. Jadi nggak masalah. Nah, tapi memang yang agak sedikit membingungkan, ini saya juga belum bisa jawab nih kalau ditanya. Kenapa ada komputer system engineering di bidang komputer gitu. Jadi komputer system engineering itu kayak semacam apakah ini artinya kalau rekayasa komputer itu di teknik, tapi rekayasa sistem komputer secara keseluruhan di bidang komputer. Nah, ini saya belum tahu nih bedanya gimana gitu ya. Jadi yang nomor 199 sama 201 itu saya agak belum tahu nih bedanya apa gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang 5 lainnya sih udah cukup jelas. Oke. Okay? Mungkin itu awal beberapa pernak-pernik tentang bidang studi komputasi dan nama-nama. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan coba bahas varian keilmuan di bidang komputasi atau bidang computing. Saya salah tulisnya, bidang computing harus. Hampir semua komputer, prodi komputasi itu ambil rekomendasi kurikulum ACM dan IEEE. Kalau IEEE mungkin udah cukup familiar gitu ya, banyak orang cukup familiar, yaitu perhimpunan insinyur teknik lah, kira-kira seperti itu. Kalau ACM sendiri itu singkatan dari Association for Computing Machinery, dia itu himpunan pegiat bidang komputasi, bisa peneliti, dosen, dan mahasiswa juga bisa. Dia yang terbesar di dunia saat ini. Gitu. Dan apa ya, secara de facto ACM ini memang satu badan yang sangat penting, sangat ya semacam yang leadingnya lah ya di bidang komputer gitu. Ditunjukkan dengan ini saya sengaja highlight bahwa dia itu bisa memberikan yang namanya Turing Award. Jadi Turing Award itu adalah Nobel seperti Nobel tapi di bidang komputer gitu. Kalau di bidang matematika kan namanya Medal Fields gitu ya. Terus kita punya Nobel perdamaian dan apa gitu. Nah, kalau di komputer itu namanya Turing Award dan dia itu yang apa ya? Pengelola lah. Dia yang memberikan si Turing Award ini gitu. Jadi ya cukup bisa dipercaya walaupun memang yang namanya himpunan pegiat bidang tertentu kan bisa banyak gitu ya. Nah, ACM dan IEEE ini hampir setahu saya tuh sejak 2000 sejak 990-an gitu ya. 96 kalau saya nggak salah. Kalau mengeluarkan rekomendasi kurikulum itu selalu bersama IEEE. Nah, yang terbaru bagaimana biasanya gini. Jadi tadi bidang ilmu komputer itu banyak kan ya. Gitu. Nah, masing-masing itu ada kurikulumnya masing-masing. Nah, terus biasanya setiap 10 atau 15 tahun dia bikin kayak overview dari kurikulum untuk bidang-bidang ilmu komputer. Yang terbaru itu tahun 2020. Jadi overview kurikulum dia itu tahun 2020. Di dalam kurikulum komputasi tahun 2020 dia itu menyinggung 7 prodi yang yang ya dia menyinggungnya 7 prodi ya. 7 prodi yang paling banyak lah yang ada di dunia mungkin ya gitu ya. Computer science, computer engineering, software engineering, information system, information technology, cyber security dan data science. Jadi kalau dilihat di nama-nama prodi ini, nama-nama nama-nama bidang keilmuannya, kalau kita cocokkan dengan tadi yang punya pemerintah, itu tuh ada yang 5 paling atas. Jadi computer science ada, ilmu komputer atau informatika, terus software engineering itu rekayasa perangkat lunak, sistem informasi itu ya information system, terus teknologi informasi itu information teknologi. Nah, computer engineering juga tadi ada, tapi dia masuknya ke rumpun teknik ya. Gitu. Nah, yang baru itu adalah yang baru muncul tahun 2017 itu cyber security dan data science. Gitu. Sorry, kalau tadi yang ini, yang apa, yang mungkin saya tunjuk pakai ini. Tahun-tahun ini menunjukkan tahun kurikulumnya gitu. Tahun kurikulum ilmu komputer itu terakhir itu 2024.
gitu. Computer engineering 2016 dan seterusnya. Information technology terakhir tahun 2017, tapi dia sejak tahun 2005 itu rasanya pertama kali muncul. Nah, jadi yang baru muncul tahun 2017 sampai sekarang itu dua. Yang pertama cyber security, yang kedua itu data science. Gitu. Nah, jadi ini apa ya, 7 bidang keilmuan yang dibahas oleh si ACM. Nah, eh, bagusnya si overview kurikulum ini dia menampilkan lanskap bidang ilmu komputasi. Lanskap bidang ilmu komputasi di mana kita bisa lihat sedikit perbedaan setiap bidang ilmu itu seperti apa. Gitu. Jadi kalau di ya ini kalau saya orang uh, matematik ini di Sumbuye gitu ya, kita bisa lihat hardware, software, dan organizational needs gitu. Jadi di sisi hardware gitu ya, terus di tengah ada software, terus di pinggir ada organizational needs. Ini yang tadi saya sebut di depan bahwa ilmu komputasi itu ya mainnya hardware, software, sama needs kebutuhannya seperti apa. Gitu. Terus kalau di Sumbuyenya, nah kita bisa lihat ini semakin ke atas semakin aplikatif. Jadi yang di bawah itu agak teoritis ya, computing foundation itu agak teoritis. Terus computing teknologi itu ya sebenarnya teknologi-teknologi komputasi yang dihasilkan dari teorinya, dari teori-teori komputasi yang udah diaplikasikan gitu. Nah, domain activity enabled by computing itu bagaimana kita menggunakan teknologi komputasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang spesifik untuk kebutuhan, misalnya masalah spesifik untuk kebutuhan tiap bidang ilmu yang beda-beda. Seperti itu. Nah, eh, jadi ya ini mungkin saya ambil contoh aja gitu ya. Kalau misalnya kita lihat eh, apa ya ini oval yang berwarna biru, ada tulisan hardware, ini tuh berarti dia itu mempelajari tentang hardware, tapi mempelajarinya cuma di eh, teknologi komputasinya dan teorinya gitu. Terus kayak misalnya security. Security kalau dilihat security itu hampir mempelajari banyak sekali gitu ya. Hardware dia harus ngerti at least di teknologinya gitu. Terus software dia harus ngerti dari mulai apa teori sampai ke aplikasinya. Terus kalau yang organisasional needs-nya ya mungkin nyentuh sedikit gitu ya. Nah, cuma ini bulatan-bulatan ini itu dia pakai garis putus-putus karena dia bukan sesuatu yang fix gitu ya, masih bisa keluarlah sedikit gitu ya, nggak benar-benar fix seperti itu. Nah, terus kita bisa lihat dari kotak-kotak ini 7 bidang keilmuan itu posisinya di mana, gitu ya. Misalnya, kalau misalnya kita belajar computer engineering, berarti kita akan main banyak di eh, teknologi dan teori dan agak lebih ke bawah berarti agak lebih teoritis gitu tapi menyangkut ke hardware dan software. Terus kalau kita misalnya lihat ilmu komputer itu di mana? Ilmu komputer juga sama sebetulnya seperti computer engineering, dia agak teoritis, terus dia ke teknologi sedikit, tapi dia di sisi yang berbeda karena kalau orang ilmu komputer itu nggak sampai megang hardware, biasanya nggak sampai megang hardware. Gitu. Kalau orang komputer engineering tentu dia megang hardware, tapi biasanya dia nggak sampai pergi ke ini needs organizational tuh nggak sampai sana gitu. Biasanya cuma disentuh sedikit-sedikit. CS kebalikannya. Terus kayak misalnya apa yang lagi populer data science. Kalau data science itu di atas banget. Jadi dia itu memang sangat melihat kebutuhan organisasi, kebutuhan masalah gitu. Kebutuhan masalahnya seperti apa, kebutuhan-kebutuhan yang bidang-bidang lain seperti apa. Terus dia memang mainnya udah ini, domain activity enabled by computing. Jadi dia make teknologi yang sudah ada. Jadi misalnya kalau di data science itu dia pakai yang namanya machine learning, udah ada tools-nya gitu, kita tinggal pakai, nah dia pakai itu. Nah, jadi dari sini tuh sebenarnya kelihatan bidang keilmuan mana yang agak lebih teoritis, bidang keilmuan mana yang lebih aplikatif, bidang keilmuan mana yang main lebih banyak ke hardware, mana yang main ke apa software gitu. Nah, dari sini tuh bisa bisa sedikit terlihat. Apakah fix seperti ini? Terutama di Indonesia saya akan bilang tidak.
pasti ada penyesuaian karena eh, apa ya? Secara umum kayak misalnya di prodi Indonesia itu secara umum dia nggak terlalu dekat dengan theoretical computing science gitu, nggak terlalu dekat dengan itu gitu. Pasti kayak misalnya di informatika Unpar ya, contoh di prodi saya gitu, CS ini agak naik sedikit gitu, agak naik sedikit, nggak di bawah ini gitu, agak naik gitu. Saya nggak tahu yang lain gitu ya. Uh, tapi ini kira-kira lah seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya, oh saya pengen mainnya teknologi nih, gitu. Nah ini berarti di sekitar atas gitu kan. Gitu. Nah ini kira-kira landscape bidang ilmu komputasinya seperti ini. Oke, okay? Saya lanjut dulu dengan tinjauan kurikulum. Di tinjauan kurikulum ini, saya cuma akan bahas lima kecuali data science dan cyber security. Nanti itu saya masukkan di belakang di yang di bagian keempat gitu. Nah, tinjauan kurikulum ini memang saya batasi untuk setiap prodi itu cuma satu contoh gitu ya, yang saya rasa cukup representatif gitu. Eh, saya cuma batasi sampai semester 5 karena biasanya semester 6, 7, 8 tuh diisi dengan magang, kerja praktek, lalu skripsi gitu ya. Lalu udah mulai 6, 7, 8 tuh kuliah-kuliah yang sangat spesifik di tiap bidang ilmu masing-masing. Nah, kalau saya berpikirnya kalau sudah sangat spesifik, orang agak mudah membedakan. Tapi kalau di awal-awal, biasanya kan agak mirip-mirip gitu ya. Nah, ini saya coba highlight di sini. Saya mulai dari kurikulum ilmu komputer atau informatika. Ini saya ambil dari salah satu prodi di Indonesia gitu yang cukup cukup populer lah dan bagus gitu ya, bukan Unpar gitu. Satu satu prodi yang ya bagus lah gitu ya. Dan coba kita lihat. Kalau dilihat pertama yang langsung kelihatan mungkin ya buat anak SMA gitu mungkin juga bisa lihat ini sangat banyak ya, matematika, matematika, terus kalkulus, aljabar gitu ya. Ini semua matematika gitu ya, istilah-istilah matematika gitu ya. Eh, kalau ke ilmu komputer atau informatika yang apa ya, yang tanda kutip bener lah gitu, maka kita akan menemukan memang kuliah-kuliah ini akan ada. Namanya tuh bisa macam-macam, aljabar linear dan matriks, statistika, kalkulus, diskrit itu pasti akan ketemu. Nah, selanjutnya, yang mungkin kelihatan juga sangat banyak itu adalah ini, pemrograman. Ini. Struktur data dan algoritma itu, kalau buat yang belum terlalu jelas apa itu struktur data dan algoritma, ya itu adalah, anggaplah theoretical programming lah, gitu ya. Jadi, salah satu fokus dari ilmu komputer, prodi ilmu komputer atau prodi informatika, memang kemampuan programming. Gitu. Bagaimana membuat program yang bisa menyuruh komputer melakukan apa gitu ya, apa saja. Gitu. Nah, memang jadi kalau di kurikulum ilmu komputer kita akan menemukan banyak sekali nih pemrograman. Di luar pemrograman itu semua ya saya mau ngomong peritilan tapi sebenarnya bukan peritilan juga gitu ya, kayak hardware-nya ada nggak? Ada juga. Kita harus belajar digital dan organisasi komputer. Ini hardware gitu ya. Jaringan komputer. Jaringan komputer itu bisa hardware, bisa software, bisa bukan hardware software, tapi bisa theoretical, bisa aplikatif. Kalau nanti nyentuh ke aplikatif, berarti kita main hardware, gitu, jaringan komputer. Lalu ya yang sisanya sih AI standar gitu ya, kayaknya ini udah wajib. Terus basis data, ya ini statistik, ini juga matematik gitu ya. Terus ada software engineering, bagaimana membuat perangkat lunak lah. Gitu. Jadi kalau dilihat secara garis besar, kita bisa lihat bahwa ini sangat banyak porsi pemrograman diikuti dengan cukup banyak porsi matematika, plus sisanya kalau dilihat ini nih kayak satu-satu gitu. Jadi belajar hardware iya, belajar sistem operasi iya, sistem operasi itu kayak Windows gitu ya, belajar gimana gimana sih Windows bekerja, bagaimana sih Linux bekerja gitu ya. Terus basis data, jaringan. Jadi kayak memang kayak banyak sekali yang dipelajari gitu. Ya karena memang ilmu komputer itu kayak semacam base-nya gitu ya.
Nah, kalau kita lihat eh, bidang yang lain, ini prodi sistem informasi, eh, prodi sistem informasi ini saya juga nggak perlu sebut namanya lah ya. Ini di universitas yang berbeda dari jurusan, prodi ilmu komputer yang tadi ya. Kalau dilihat, ini memang kelihatan, oh kayaknya pemrogramannya berkurang gitu ya. Matematiknya juga berkurang. Tapi ya ini perlu di highlight juga sih. Masih ada gitu. Sedikit, tapi masih ada. Gitu. Pemrogramannya gimana? Masih ada juga. Gitu ya. Eh, udah ya kayaknya. Oke. Pemrograman masih ada. Nah, tapi kalau di prodi sistem informasi, ini mulai kelihatan apa ya, kebutuhan dari organisasi. Tadi kalau ya mungkin nggak ingat sih, tapi kalau tadi di gambar lanskap tadi, SI itu agak lebih ke kanan dibanding CS, dan dia lebih ke atas, berarti dia lebih apa ya, lebih teknologi, kurang apa, teoritikal berkurang, teknologi lebih banyak, terus apa, dia lebih memperhatikan needs dari organisasi. Ini kelihatan dari misalnya ada mata kuliah namanya Enterprise System, gimana bikin sistem untuk skala besar, untuk perusahaan skala besar gitu ya, gimana kita ngatur sistemnya, kira-kira seperti itu. Terus proses bisnis, ini kan sangat spesifik ya, ini bukan soal komputer kan, proses bisnis itu bukan soal komputer. Terus kayak ini supply chain management, terus arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise itu lebih ke arah arsitektur komputer lah ya, enterprise di sistem skala besar gitu seperti apa. Terus sistem akuntansi. Terus harus orang sistem informasi itu biasa harus belajar pemodelan proses bisnis dan perilaku organisasi. Gitu. Jadi ya kasarnya kalau kita mau bikin sistem untuk satu organisasi, kita perlu paham dulu nih cara kerja organisasi seperti apa, supaya nanti penerapan sistem yang terkomputerisasinya lebih tepat. Jadi mulai kelihatan perbedaan dengan ilmu komputer ya. Gitu. Kalau ilmu komputer emang agak lebih fokus ke komputer, kalau ini udah agak mulai keluar, komputernya masih banyak, masih ada kayak basis data, UX design itu user experience design, gimana kita bikin komputer atau bikin software yang enak dipakai oleh user gitu. Masih ada, jaringan masih ada, tapi udah mulai banyak yang apa, topik-topik atau kuliah-kuliah yang mainnya itu udah ke organisasinya gitu ya, bukan cuma ngomongin komputer. Gitu. Oke, selanjutnya teknologi informasi. Nah, kalau teknologi informasi ini secara umum masih banyak main di apa ya, di komputer gitu. Cuman memang dia lebih berusaha memanfaatkan si teknologi komputer untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia kalau ingat lagi tadi, harusnya tadi saya gambarnya saya ikutin terus ya. Dia itu ada di atas gitu. Ada di atas si teknologi informasi, lebih atas lagi dibanding si sistem informasi. Saya nggak salah lebih atas lagi. Jadi bisa kelihatan gitu ya, tata kelola TIK. Ini soal teknologi informasi. Gimana mengelola mengelola teknologi, ya sebenarnya kalau mengelola teknologi salah ngomong ya, mengelola barang-barang yang barang-barang komputer lah gitu ya, mengelola barang-barang komputer di organisasi itu harus seperti apa gitu ya. Terus apa kayak misalnya pengembangan web dan web service. Ini sebetulnya programming, cuman biasanya kalau di pengembangan web dan web service, programmingnya lebih banyak diarahkan untuk gimana kita memanfaatkan teknologi yang udah dibuat gitu untuk membuat software supaya lebih cepat dan lebih lebih cepat sih, intinya lebih cepat dan lebih mudah lah gitu ya dikelola. Gitu. Nah, kayak ini misalnya yang di bawah, jaringan. Ini sampai 4 kuliah, dasar jaringan, switching dan wireless, routing dan keamanan jaringan, wide area network, ini semua tentang jaringan. Gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa orang-orang yang kuliah di prodi teknologi informasi itu nanti salah satu kemampuannya harusnya adalah, kalau ikut kuliah ini gitu ya,
mendesain gimana suatu perusahaan dengan sekian ratus pegawai itu gimana ngeset jaringan komputernya gitu supaya bisa saling nyambung. Ini bukan perkara tinggal colok gitu ya, ada strategi tertentu gitu. Nah, di luar itu sebetulnya kalau dilihat ini ya ini sengaja saya highlight, kita masih ketemu matematika gitu. Masih ketemu matematika, masih ketemu logika gitu. Terus masih ada pemrograman, algoritma, struktur data itu masih ketemu. Jadi ada benang merah dari ini baru tiga ya. Ada benang merah bahwa eh, tiap prodi ada kekhasan masing-masing, tapi ada benang merah bahwa matematika, logika, pemrograman itu ada, walaupun intensitasnya berbeda ya di setiap prodi. Itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau sisanya sih ya kayak ini, requirement engineering ini eh, setahu saya itu munculnya di prodi rekayasa perangkat lunak sih. Jadi kalau kita mau bikin software, nanti ditanya apa ya, misalnya kita di hire lah sama orang buat bikin software gitu, nanti kita harus nanya sebetulnya kebutuhannya seperti apa sih. Secara spesifik kebutuhannya seperti apa. Itu requirement engineering. Oke, oke, mungkin saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini komputer engineering. Nah, kalau komputer engineering ini jujur saya yang paling saya tidak kuasai gitu teknik komputer engineering atau teknik komputer. Mungkin nanti kalau ada yang saya salah ngomong, mungkin Pak Kris bisa meralat gitu ya, karena ini sangat dekat sekali dengan elektro gitu ya. Jadi memang kalau di komputer engineering itu belajarnya ya memang harus ngerti rangkaian listrik, rangkaian elektro itu memang harus ngerti gitu, karena eh, kasarnya itu kalau orang ikut komputer apa ya udah lulus komputer engineering itu dia bisa menjelaskan bagaimana sih komputer itu bekerja gitu. Bekerja secara spesifik ini harus kemana, kenapa listriknya harus seperti ini dan sebagainya, itu harus bisa menjelaskan. Makanya kita bisa lihat di sini ada pengantar teknik elektro, rangkaian listrik, rangkaian elektro gitu ya. Terus di sebelah belakang ada mikroprosesor dan mikrokontroller. Ini mirip sekali pasti. Ini mainan orang-orang elektro juga nih pasti kan. Seperti ini gitu ya. Terus embedded system gitu. Embedded system mungkin kalau yang belum pernah dengar ini kayak gimana sih kita bikin sistem di perangkat yang bukan komputer gitu, kayak misalnya di apa ya, di mungkin kalau saya ngomong di microwave gitu misalnya, ya itu perlu embedded system gitu ya. Uh, terus biasanya orang teknik komputer juga pakai sistem telekomunikasi, pengolahan sinyal gitu. Uh, itu biasanya belajar itu rangkaian digital tentu karena terkait dengan rangkaian digital dan organisasi komputer gitu ya. Ini sangat terkait gitu dengan sistem digital. Perlu ngerti gimana sih sebetulnya cara kerja prosesor. Prosesor komputer itu gimana sih cara kerjanya. Kalau saya orang ilmu komputer, saya bisa menjelaskan gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke elektronya itu saya nggak bisa jelasin gitu. Udah masuk ke dalamnya itu saya nggak bisa jelasin. Apalagi kalau sekarang disuruh menjelasin, wah ini prosesor ini banyak banget kan bedanya ini sekarang. Ada macam-macam lah prosesor. Ini biasanya orang-orang komputer, orang-orang lulusan komputer engineering yang bisa menjelaskan. Nah, di luar itu, ya ini balik lagi sih, ya mau saya highlight juga gitu. Matematika, aljabar, statistik, gitu, eh, masih ada. Bahkan fisika gitu ya. Tentu kalau kita belajar rangkaian listrik, nggak mungkin lari dari fisika, pasti ada fisikanya gitu. At least itu yang saya pelajari waktu SMA gitu. Eh, terus selain itu masih ada juga pemrograman. Gitu. Pemrograman masih ada dan mungkin arah pemrogramannya agak beda ya. Kalau tadi di ilmu komputer atau nanti di rekayasa perangkat lunak atau di informasi, arah pemrograman itu lebih ke arah aplikasi yang bisa kita pakai di apa ya, yang biasa kita pakai di laptop kita lah gitu kasarnya gitu ya. Kalau di computer engineering itu arah pemrograman itu lebih ke arah sistem programming. Jadi khusus untuk membuat perangkat lunak yang bisa mengatur sistem komputer atau jaringan komputernya. Jadi
pemrogramannya lebih ke arah sana. Yang terakhir ini adalah contoh kurikulum rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak ini apa? Rekayasa perangkat lunak ini adalah proses membuat software. Gitu. Software yang kita pakai. Kayak sekarang kita pakai Zoom, gimana sih bikinnya gitu ya? Eh, Gimana bikin software itu bukan cuma sekedar kita bisa coding, nggak seperti itu. Bikin perangkat lunak itu harus diatur, misalnya, ya ini banyak sih aspeknya. Saya cerita satu aja. Harus diatur supaya nanti kalau kita mau upgrade atau update nih si program, kita bisa update dengan mudah. Jadi kayak kita pakai Zoom nih, udah versi berapa nih, kan tiap berapa lama dia update kan. Hampir nggak pernah dia Zoom itu bilang, oh maaf ya, eh, kamu harus uninstall ini, terus kamu harus install yang baru sama sekali. Nggak seperti itu. Walaupun kalau di kita kan kayaknya biasa, oh bisa uninstall terus install lagi yang versi baru gitu. Tapi si barang yang versi baru ini sebetulnya apa ya, ada bagian yang lamanya gitu. Jadi dia cuma sekedar update. Nah, supaya si perangkat lunak itu bisa diupdate dengan mudah, orang tuh harus belajar eh, belajar ilmu rekayasa perangkat lunak dengan benar gitu. Ya. Eh, yang tadi saya bilang itu termasuk di sini evolusi perangkat lunak. Gitu. Jadi gimana perangkat lunak itu berevolusi makin 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 bagus lah gitu ya, diperbaiki lebih diperbaiki dan ditambah kemampuannya gitu ya. Gimana caranya supaya itu bisa dilakukan dengan cepat dan relatif mudah gitu ya. Ini dipelajari di situ. Terus gimana kita tahu bahwa perangkat lunak kita itu kualitasnya bagus atau enggak? Gitu. Gimana kita tahunya? Kita tuh pembuat ya, pembuatnya gimana tahu? Gimana kita ngukur kualitasnya? Itu dipelajari di sana. Terus ya tentu ada benda-benda, kalau dilihat gitu ya secara kasat mata udah banyak nih kata software, software construction, software arsitektur, software testing, software desain gitu ya. Ya intinya ini tentang pembuatan perangkat lunak. Jadi kalau diperhatiin ini sangat banyak gitu ya kuliah yang menyangkut perangkat lunak atau software. Gitu. Programmingnya gimana? Otomatis kalau mau bikin software, programming juga banyak, gitu ya, dasar pemrograman, struktur data, pemrograman objek, gitu, pemrograman mobile development buat di HP juga ada, gitu ya. Yang membedakan pemrograman di rekayasa perangkat lunak dengan pemrograman di misalnya apa ya, computer science atau di ya computer science lah katakanlah gitu ya, itu pemrogramannya agak beda di sisi hmm, saya bisa bilang kalau yang computer science itu pemrogramannya untuk menyelesaikan masalah yang rumit lah gitu ya, rumit secara sulit lah gitu. Tapi kalau yang rekayasa perangkat lunak itu kesulitannya itu bukan, lebih ke arah apa ya, kesulitannya lebih ke arah, saya harus cari kata-kata yang tepat dulu. Kesulitannya lebih ke arah ini banyak apa ya, banyak aspeknya gitu. Jadi kalau kata-kata saya mungkin gampangnya repot gitu, bukan susah tapi repot gitu. Kalau yang computer science tuh kayak, oh Anda disiapkan untuk programming menyelesaikan masalah yang rumit gitu. Tapi kalau di sini untuk menyelesaikan masalah yang merepotkan gitu. Jadi banyak aspeknya yang harus dipertimbangkan gitu. Ya ini karena waktu terbatas sih saya nggak bisa cerita panjang lebar. Tapi pemrograman ada, tapi arahnya agak-agak beda gitu. Terus ini saya masih highlight juga matematika diskrit, aljabar linear, komputasi numerik. Ini masih ada, statistik itu masih ada. Mungkin ngejawab sedikit ini karena udah masuk di slide terakhir di bagian ini. Kenapa sih masih banyak matematika? Ya, sebenarnya karena applied komputer itu adalah, computing itu applied math. Aplikasi dari matematik itu adalah ya salah satu aplikasi matematik itu komputasi gitu. Makanya ini di sini banyak sekali matematika. Gitu ya. Sebetulnya kenapa sih tetap banyak matematika? Kan mungkin orang mungkin bertanya-tanya, kan udah ada nih, kalau mau pakai bahasa programan udah ada yang ini, udah kalau pakai tools ini kita udah bisa langsung seperti ini gitu. Kenapa sih kalau misalnya sekarang belajar komputer
tetap banyak matematika gitu. Hmm, Mungkin ya karena saya orang teori sih. Kalau kita paham teori dari katakanlah teknologi sesuatu gitu ya, pemahaman kita itu lebih mantap sehingga apa? Sehingga jika terjadi perubahan pada teknologi tersebut, gitu ya, kita akan jauh lebih mudah untuk mengikuti. Itu base teori dari kalau kita ngomongin teknologi informasi. Gitu. Nah, kalau dulu kalau ngomong kayak gitu tuh agak ya udah gitu kan, memang seperti itu. Kalau sekarang saat ini saya rasa itu semakin relevan. Kenapa? Ya dalam hitungan bulan kita tuh udah beda lagi teknologinya lah kasarnya gitu ya. Kalau kita mungkin sekarang dalam hitungan tahun lah. Tahun sekali ini kan kita keluar generasi berikut dari prosesor misalnya. Udah beda lagi gitu. Software udah sangat cepat sekali perubahannya gitu. Update bisa dalam jangka bulanan udah terupdate lagi gitu. Jadi pemahaman terhadap teori, terutama teori matematika itu ya cukup penting. Cukup penting. Tinggal nanti di setiap prodi yang berbeda itu kedalamannya akan berbeda, intensitasnya akan berbeda. Tergantung sebetulnya mana yang ini di prodi mana gitu ya. Tentu kalau di ilmu komputer agak lebih mendalam, kalau di komputer engineering mungkin nggak sebanyak ilmu komputer tapi lebih dalam di bidang tertentu. Kalau misalnya nanti kita ngomongin, mungkin tadi saya ngomong di belakang aja gitu ya. Eh, Kalau misalnya kita ngomongin sistem informasi, matematiknya itu beda lagi kan. Lebih ke arah organisasi, bukan matematik kayak sekolah lah kasarnya seperti itu. Tapi ya kita harus perlu paham itu gitu. Kalau nggak kita nggak bisa bikin sistemnya. Nah, jadi itu kira-kira apa ya beberapa contoh kurikulum dan saya coba tunjukkan persamaannya dan beberapa perbedaannya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanya aja di sesi tanya jawab gitu ya. Oke, saya masuk ke bagian keempat. Masuk ke bagian keempat, yaitu variasi disiplin ilmu di bidang komputasi. Hmm, ini yang tadi disebut, saya akan bahas data science gitu ya dan cyber security. Data science itu sebenarnya apa sih? Prodi data science nanti lulusannya itu diarahkan supaya mampu mencari insight atau pengetahuan yang tersembunyi dari data. Insight itu nanti dipakai apa? Dipakai buat apa? Untuk digunakan untuk mengambil keputusan atau membuat strategi organisasi. Misalnya gini, mungkin saya kasih contoh aja biar agak lebih jelas. Misalnya saya punya hotel, saya punya hotel. Akhir-akhir ini kan akan banyak libur gitu ya. Eh, Kalau misalnya ada libur, saya perlu nggak ya ngasih diskon supaya orang lebih banyak lagi ke tempat saya? Atau sebetulnya nggak perlu dikasih diskon juga udah banyak yang datang. Jadi kan saya harus memutuskan, saya mau ngasih diskon atau enggak sih? Gitu. Kalau mau ngasih diskon, berapa persen kira-kira yang cukup gitu ya, supaya saya tetap untung, tapi eh, turis juga masih mau ikut. Nah, kalau kita udah tahu dari data, misalnya data okupansi kita, data pengunjung hotel kita dari tahun-tahun sebelumnya, nanti bisa kelihatan, misalnya, oh biasanya kalaupun hari libur, tanpa tanpa diskon yang besar pun hotel saya penuh. Gitu. Nah, dari situ saya bisa ngambil keputusan. Itu contoh sederhana lah. Gitu. Jadi intinya dia mau mengambil insight gitu, pengetahuan dari data. Nah, kenapa harus pakai data science? Nggak orang aja gitu. Ada kata tersembunyi di sini gitu. Karena kadang-kadang kita nggak bisa menangkap pola yang apa ya, yang sebetulnya ada di data tersebut, tapi kita nggak bisa lihat pakai mata itu kadang susah. Makanya kita nyuruh komputer lah, kasarnya seperti itu. Nah, data science itu multidisiplin. Dia itu gabungan dari berbagai bidang ilmu, terutama tiga ini. Ya. Yang pertama computer science tentu, yang kedua statistika, matematik dan statistika, yang ketiga domain knowledge. Gitu. Domain knowledge yang tadi needs gitu ya, yang di paling kanan itu.
Gitu. Jadi ini multidisiplin karena harus mempelajari tiga ini. Nah, topik-topik yang dipelajarinya apa? Ya, tentu AI, statistik, data mining, data privacy, security, ini semua tentang data. Big data itu gimana kita menyimpan data di komputer supaya cepat kita bisa mengolahnya lah. Gitu. Harus belajar tentang itu. Terus yang paling utama dari data science, bukan yang paling utama, salah satu yang paling utama dari data science, saya tulis terakhir, domain knowledge. Jadi orang yang belajar data science itu dia harus benar-benar ngerti eh, apa dia lagi di domain apa gitu. Karena kayak tadi saya cerita hotel itu akan beda dengan domain pabrik gitu. Nah, sekedar informasi tambahan, kami di Informatika Unpar sudah punya peminatan data science sejak 2019. Cyber security. Ini saya juga bahas sedikit karena mungkin waktunya cukup udah hampir habis gitu ya. Uh, ini disiplin ilmu komputasi yang melibatkan pemrosesan informasi dan teknologi yang tujuannya menjamin pengoperasian sistem pada konteks terjadi konflik. Ini mungkin agak kalimatnya agak ini ya. Tapi mungkin saya jelasin dengan kata-kata aja. Kapan sih konteks terjadi konflik? Misalnya teman-teman mau ini mau transfer uang pakai uh, internet banking. Itu adalah konteks situasi di mana terjadi konflik. Konfliknya di mana? Kita mau ngirim uang, ada hacker atau apa ya, ya penjahat lah yang mau ngambil data kita. Nah, di situ terjadi konflik. Jadi cyber security ini khusus belajar gimana kita menangani informasi, memproses informasi dan mengatur teknologi supaya bisa apa ya pada saat pengoperasian sistemnya bisa meresolusi konflik. Resolusi konflik itu ya gimana caranya supaya hacker nggak bisa ngambil data kita lah. Kasarnya seperti itu. Nah ini kan macam-macam. Kayak misalnya di mana terjadi konflik, konteks konflik lain yang lebih mudah. Misalnya kita mau belanja di situs belanja gitu ya, terus diminta masukin data credit card. Kita kan kalau di kita di user tinggal klik OK kan, ngisi angka klik OK kan. Tapi di belakang layar, sistem itu harus memproteksi supaya si data credit card itu nggak bisa diambil oleh pihak lain di luar itu. Itu resolusi konfliknya. Topik yang dipelajarinya ya sebetulnya kalau di sini ya kriptografi itu ya buat menyembunyikan pesan, terus forensik digital ini untuk mungkin kalau teman-teman tahu ya udah pernah sering dengar forensik gitu ya, tapi ini digital. Ya sebenarnya ya sama sih forensik buat kejahatan digital lah kira-kira seperti itu. Terus ya macam-macam nih kontrol akses, keamanan storage dan lain-lain. AI mungkin kalau ini saya nggak perlu banyak cerita gitu ya. Spesialisasi AI di bidang ilmu komputer ya sebetulnya karena AI semakin berkembang sekarang, semakin banyak bidang ilmunya gitu. Nah ini yang eh, apa ya? Kalau ada prodi AI, saya belum ketemu. Ada satu sih rasanya. Eh, itu akan mempelajari topik-topik yang lebih advance di bidang komputer kayak machine learning, computer vision. Computer vision itu gimana caranya kita bisa membuat komputer itu melihat lah gitu mata orang gitu ya. Nah ini yang topik yang sangat sulit di komputer gitu. Uh, mungkin itu um, kita akan buka di Informatika Unpar peminatan AI itu tahun depan gitu. Jadi ya masih peminatan gitu belum prodi masih peminatan uh, apa akan ada topik-topik yang disebut tadi gitu ya. Nah, terus kemarin Pak Kris sempat sebut game design. Gitu. Kebetulan saya magister di prodi game and media teknologi. Tadi Pak Kris sempat nanya-nanya. Sebenarnya gini Pak ceritanya. Saya itu minat saya itu dari S1 sebetulnya tentang geometri, geometri komputasi. Geometri komputasi adalah gimana kita pakai komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan objek geometri. Dan objek geometri benar tadi yang sebut bidang dua dimensi, gitu kayak segitiga, segi empat, titik, garis dan sebagainya lah gitu. Bisa dibuat sangat susah itu walaupun ngomongnya gampang. Nah, waktu itu saya mau mau belajar itu, terus saya udah tahu nih saya mau ke profesor ini gitu. Nah, si profesor itu dia ada di
prodi game and media teknologi lah kira-kira kayak gitu. Jadi saya masuk ke sana gitu. Walaupun tujuan saya sebenarnya geometri. Tapi ya lumayan sih, saya jadi punya pengetahuan gitu tentang game dan media teknologi. Jadi saya bisa cerita sedikit. Sebenarnya di game design development itu ngapain? Dia itu mempelajari proses pengembangan dan pembangunan game software digital, gitu ya. Nah, yang suka banyak disalahpahami oleh banyak orang adalah game design itu bukan bidang komputer, tapi dia itu bidangnya multidisiplin. Kenapa? Komputernya ada programming, scripting, AI itu ada, gitu ya. Tapi kalau kita belajar game design dan development, kita tuh ketemu hal-hal lain. Game design sendiri itu bukan bidang komputer, bukan bidang komputasi. Gimana ada teorinya tuh, ada sainsnya lah. Gimana kita bikin storytelling, gimana kita bikin bikin cerita buat game, gitu ya. Terus ada teorinya gimana kita bisa bikin leveling. Leveling itu kan kalau kita main game naik level gitu ya. Gimana sih caranya ngatur leveling itu supaya orang nggak cepet putus asa untuk main, tapi masih agak tertantang. Nah, itu ada ilmunya sendiri. Makanya terkait dengan human behavior dan psikologi. Gitu. Terus game balancing. Gimana sih supaya saya tuh kalau main, misalnya lawan komputer gitu, ya balance gitu ya. Maksudnya kita nggak selalu gampang menang, juga nggak terlalu mudah kalah lah. Kira-kira gitu. Itu ada sainsnya, ada ilmunya tersendiri gitu. Terus ini yang lain-lain, ini yang saya lemah di waktu saya kuliah di S2 itu saya bagiannya lemah. Animasi karakter itu gimana mengaturnya, gimana bikin model 3D-nya, terus gimana kita ngatur suara, audio, lagu gitu ya, lagu mana yang cocok untuk apa scene apa di game kita gitu. Terus ada yang terakhir sinematografi. Kapan saya harus bikin kan kalau kita main game itu suka ada film gitu sebentar gitu baru main lagi gitu. Nah, itu ada juga gitu. Jadi game design itu multidisiplin. Itu yang apa mungkin saya merasa agak banyak orang salah paham. Oh, kayaknya kalau game design bikin game itu komputer. Enggak seperti itu. Eh, Kalau ini mungkin saya cepat aja. Ada varian ilmu komputer lain, bidang komputasi lain yang mungkin agak jarang kalau di Indonesia gitu ya. Health informatics dan bioinformatics itu ekstensi dari bidang komputasi ke bidang lain. Ada kebalikannya, ekstensi spesialisasi dari bidang lain ke bidang komputasi itu kayak computational finance. Jadi gimana orang-orang finance itu memanfaatkan komputer gitu. Jadi dia apa ya ahli finance-nya memanfaatkan komputer seperti apa gitu. Kira-kira seperti itu. Uh, Pembahasan saya sampai situ saja. Itu saya akan masuk ke kesimpulan. Uh, Sebenarnya apa yang bisa kira-kira disimpulkan? Yang pertama, sebetulnya kalau tadi pertanyaan belajar komputer, terus saya pengen belajar uh, apa yang saya pelajari. Ini sebenarnya yang penting apakah minat. Benar nggak sih ada minat mempelajari bidang komputasi? Karena belajar komputer itu bukan eh, gimana ya? Kan banyak ya suka. Wah, saya seneng main laptop gitu. Ah, terus saya pengen belajar informatika. Gitu. Ya minatnya sebetulnya kan main laptop gitu ya. Tapi apakah benar berminat mempelajari bidang komputasi? Jadi perlu memperhatikan minat sebelum memilih eh, apa ya prodi lah gitu, memilih jurusan. Eh, yang kedua, kalau tadi udah saya beberkan gitu ya, contoh-contoh kurikulum, eh, pada saat memilih program studi komputer, sebetulnya yang penting itu bukan nama prodinya, tapi yang harus diperhatikan adalah sebetulnya kurikulum prodinya itu seperti apa, list mata kuliahnya seperti apa. Karena kalau di Indonesia itu, kalau tadi sih saya ambil yang bagus lah, yang oke untuk mewakili gitu. Ya. Banyak juga gitu, misalnya saya nggak perlu sebut lah namanya, nama universitasnya, prodi teknologi informasi, tapi isinya itu ilmu komputer, isinya ilmu komputer. Saya agak bertanya-tanya kenapa ya dinamain teknologi informasi? Ya mungkin kalau dinamain informatika atau ilmu komputer agak menakutkan gitu ya, oh susah gitu, jadi namanya teknologi informasi. Padahal isinya ilmu komputer. Jadi saran saya dibanding kita fokus ke nama prodi, perhatikan kurikulumnya. Apa kuliah-kuliahnya? Betul nggak sih prodi rekayasa perangkat lunak yang pengen saya masuk itu kurikulumnya memang membahas sebagian besar tentang rekayasa perangkat lunak. Kayak tadi ya kan, kalau tadi
cukup banyak tuh kuliah yang namanya software ya. Berarti kan memang agak fokus ke sana. Nah, itu yang perlu diperhatikan menurut saya gitu ya. Lalu yang ketiga, soal matematika nih, ada catatan kan dari Pak Kris juga ya soal matematika gitu. Eh, ya ini nggak bisa dihindari. Selalu akan ada. Sekali lagi, computing itu applied math gitu. Jadi ya kita nggak akan bisa kabur dari matematika, cuma nanti beda intensitas dan kedalaman. Intensitas dan kedalamannya berbeda. Eh, apakah kita harus jago matematika untuk masuk ke belajar komputer? Hmm, mungkin ini saya cerita dari sisi saya aja gitu ya. Waktu saya SMA, saya itu nggak naik kelas. Kelas 2 itu nggak naik kelas. Di jurusan IPA dulu kan tahun 96 itu masih pakai jurusan IPA. Matematika lemah gitu, jadi nggak bukan bukan yang jago matematika. Hmm, waktu masuk ke universitas, eh, saya merasa bahwa yang apa ya, bukan yang lebih penting ya, yang penting juga untuk belajar komputer tuh soal berpikir logis, berpikir rasional. Bisa nggak kita berpikir secara terstruktur? Nah, itu menurut saya jauh lebih penting dibanding pengetahuan matematika. Nah, itu yang kayaknya prasyarat yang agak harus dimiliki. Kalau berpikir logis itu bisa dilatih nggak bisa. Berpikir rasional bisa dilatih nggak bisa. Yang berpikir komputasional itu sekarang udah agak mulai ngetren, bisa dilatih nggak bisa. Bagian itu semua bisa dilatih dan itu bukan tentang matematika. Gitu. Jadi kalau saya nggak suka matematika gitu, saya juga kalau ditanya suka matematika, saya nggak suka. Tapi sebagai orang komputer, kalau butuh matematika, ya saya mau terjun ke sana. Gitu. Mungkin analoginya gini loh, apakah saya suka makan sayur? Saya mungkin akan jawab, saya nggak suka makan sayur, saya lebih suka makan daging. Tapi pada saatnya saya harus makan sayur, ya saya bisa makan. Apakah saya harus benar-benar senang? Saya merasa enggak. Tapi ada saat saya pengen melakukan sesuatu, saya butuh, terpaksa saya pelajari, ya saya sih berpikir nggak semua eh, yang saya lakukan harus saya senangi gitu. Tapi apa yang saya perlu lakukan akan saya lakukan. Jadi kalau merasa matematika lemah, tapi saya suka komputer, ya mungkin bisa dicoba gitu. Karena prasyarat yang ada hal lain yang bisa membantu. Ini berpikir logis, berpikir rasional, berpikir komputasional ini juga menjadi sesuatu yang penting. Mungkin itu aja, udah agak lebih juga waktunya. Terima kasih Pak Kris atas waktunya. Baik, terima kasih Pak. Saya yang terima kasih. Jadi baru ngerti tentang khazanah dari ini ya, ilmu komputer dan sebagainya. Yang paling saya belajar sih tadi ya, tentang spektrum tadi, yang ada diagram Venn yang Oh ya. X-nya itu dari hardware, software, needs, sampai yang paling foundation, sampai ke hanya sekedar menggunakan teknologinya ya. Lalu tadi ada juga lima kurikulum yang coba dipaparkan. Jadi terlihat ya, dan yang penting betul sih, saya setuju. Bukan nama prodi, tapi perhatikan kurikulum. Karena tadi juga saya baru melihat beberapa contoh yang menggunakan nama, misalnya jurusan data science, jurusan artificial intelligence. Tapi begitu dicek ternyata tetap saja ujungnya adalah Eskom gitu, sarjana komputer juga ya. Dan itu kan terlihat nanti dari mata kuliah pilihan. Biasanya dasarnya sama dulu semua, Hmm. kemudian pilihannya yang membuat perbedaan itu ya. Nah, itu jadi teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya langsung saja di chat. Nah, yang saya mau tanya gini, Pak. Tadi yang menarik adalah tentang matematik ya. Apakah harus bisa matematik? Nah, sekarang kan kita tes masuknya juga tidak pakai mata pelajaran ya, Pak. Kita kan tes masuknya pakai skolastik. Itu kan nalar juga ya. Dan itu tadi sih memang betul bahwa sekarang prasyaratnya bukan bisa pelajaran, tapi berpikir logis ya. Nah, yang mau ditanya adalah banyaknya ini yang pada mau bikin app, Pak. Bikin app, bikin aplikasi nih. Karena terlihat ya, semua bisnis sekarang harus bikin app, harus bikin app. Nah, itu paling cocok masuk di varian yang mana gitu. Ataukah misalnya mata kuliah apa yang harus dicek di kurikulum tentang bikin aplikasi. Tadi sempat di, diulas sih, tapi beberapa ada yang nanya, kalau saya mau bikin app, mau yang mana? Kemudian mata kuliah apa yang harus dilihat? Karena kan tadi yang seperti Bapak bilang, nama prodi bisa mislead,
yang dilihat aja adalah kurikulumnya ya. Nah, gimana Pak? Karena bikin app kan ada UX-nya, ada back end, front end. Nah, itu mungkin Ya, bisa diceritain tuh ya, back end tuh apa, front end tuh apa, istilah-istilah yang di oke, teman-teman app gitu. Silakan Pak. oke. Mungkin kalau app dalam artian kita ambil secara standar software nggak ya, gitu ya. Betul. Pasti yang paling penting adalah pemrograman. Pemrograman. Eh, harus memastikan bahwa si prodi ini memberikan porsi pemrograman yang cukup. Hmm. Porsi pemrograman harus cukup. Jadi nggak bisa sekedar satu dua kuliah. Menurut saya itu kurang. Kenapa? Karena programming atau coding itu terkait dengan experience. Gitu. Terkait dengan experience. Ya, memang tergantung sih ya. Kalau misalnya kita bisa nyebut orang pinter, anak pinter gitu ya, bisa cepet oke gitu. Tapi secara rata-rata kita butuh experience. Jadi uh, kuliah programming harus cukup banyak. Jadi misalnya dasar Hmm. pemrograman, terus kalau mau bikin di mobile, pemrogram aplikasi mobile harus ada gitu ya. Terus pemrograman web sebaiknya juga ada gitu. Jadi pertama kuliah pemrograman itu harus cukup banyak gitu ya. Nah, memang kuliah pemrograman yang banyak itu kan satu di ilmu komputer ya. Yang kedua di rekayasa perangkat lunak itu cukup intens harusnya pemrogramannya gitu ya. Jadi bisa di antara dua itu, tapi nanti harus cek lagi bahwa pemrograman cukup banyak. Yang kedua, mungkin bisa dilihat harus ada kuliah algoritma dan struktur data. Kuliah-kuliah itu juga perlu ada. Kenapa? Karena di sana kita belajar logika pemrogramannya. Logika pemrogramannya. Jadi mungkin kalau diilustrasikan, saya senang pakai ilustrasi, analogi lah gitu ya. Boleh, boleh. Belajar nyetir mobil gitu ya. Pemrograman itu kita tahu kalau mau belok kanan saya harus setirnya saya putar ke kanan. Mau belok kiri, setirnya putar ke kiri. Itu pemrograman. Gimana nyuruh komputer melakukan sesuatu. Tapi pada saat kita di jalan gitu ya, kapan saya harus belok kiri sedikit, harus zigzag sedikit. Nah, itu belajarnya di algoritma. Oh. Dan di app itu eh, nanti teman-teman akan menemukan sedikit banyak ini saya harus gimana ya. Nah, itu tuh belajarnya bukan di pemrograman tapi di algoritma. Jadi dua itu. Terus tadi sempat disinggung front end back end. Biasanya itu term yang diambil untuk website gitu ya, pemrograman di web gitu. Mungkin ya ya tentulah di app di HP juga bisa gitu ya. Front end itu lebih ke arah gimana kita membangun antar mukanya gitu, yang kita lihat di layar. Gitu. Hmm. Itu ada ilmunya tersendiri terkait dengan nanti uh, ini UX design, user experience atau nanti ada kuliah UI. namanya interaksi manusia UI. komputer, UI. UI ya, user interface. User interface design, ada UI sama UX. Hmm, oke. Ada dua, ada user interface design, ada user experience design. Jadi itu belajar di sana itu front end biasanya. Terus teknologi untuk kayak gimana sih supaya user itu kalau masukin data yang banyak tuh lebih mudah gitu. Dia kan ada form-formnya lah gitu ya, itu yang dipelajari. Nah, kalau back end itu pemrosesannya yang nggak kelihatan oleh kita gitu. Jadi back end itu semacam mesinnya lah gitu. Kalau front end itu dashboardnya lah. Gitu. Kalau balik lagi ke analogi mobil gitu ya. Hmm, Gimana hmm. kita ngerancang dashboard yang bisa dengan Ya. sekejap lihat kita bisa dapat banyak informasi lah kira-kira gitu. Kalau back end itu kayak gimana kita ngerancang mesinnya supaya mobil bisa maju. Oke, jelas-jelas ya. Dengan analogi kita lebih kebayang sebenarnya. Lalu ada istilah lagi nih. Kadang kalau yang nanya mau masuk jurusan yang komputer ditanya mau yang high level atau yang low level. Ah itu ada tuh istilah tuh. Ada yang high level programming sama yang low level programming. Kalau saya di elektro banyaknya low level karena kita ngomongin ke hardware ya. Kayak tadi misalnya Iya. eh, mata kuliah yang teknik komputer tuh ya, ada hardware-nya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelasin Pak, bedanya nih ada yang high level sama yang low level tuh apa? Um, high level dan low level. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ngomong, uh, ginilah intinya. Mau high level atau mau low level, sebetulnya kan yang mau kita lakukan adalah kita mau menyuruh komputer melakukan sesuatu, gitu ya. Hmm. Mau kita pengen komputer misalnya melakukan apa? Nyetel musik lah misalnya, atau menampilkan satu gambar. Nah, eh, kita perlu ngomong ke komputer bahwa kita mau menampilkan gambar. Gitu. Kalau saya sih sederhana aja. Kalau misalnya low level, itu berarti kita ngomongnya pakai bahasa mesin yang lebih dekat ke komputer. Hmm, betul.
gitu. Dan kalau kita baca bahasa mesin, itu kita sebagai manusia tuh ini apa sih gitu. Gitu. Kalau high level, saya lebih ngelihatnya ini tuh lebih mudah buat kita tinggal ngomong lah kasarnya gitu. Tolong putar tolong tampilkan film ini, titik gitu. Nah, kalau saya sih ngelihatnya seperti itu ya. High level programming itu lebih ke arah eh, ya kita nggak main di dasar lah gitu. Kita main di atas, udah semua udah dibikin lebih mudah gitu ya. Ada ada apa namanya? Ada banyak eh, platform yang bisa kita pakai gitu. Itu menurut saya itu lebih high level gitu. Jadi em, menurut saya ya dulu betul nggak ya? Menurut saya itu sih high level itu lebih dekat ke manusia, low level lebih dekat ke mesin. Kalau gitu mungkin pertanyaannya kenapa sih saya sambung aja ya pertanyaannya, kenapa saya harus belajar low level programming kalau saya udah bisa high level programming gitu. Eh, nah ini yang perlu diperhatikan bahwa kalau kita ngomong high level programming itu tuh kita nggak bisa nyuruh agak lebih sulit nyuruh komputer melakukan hal yang sangat spesifik. Makanya kita perlu turun ke low level kalau pengen sangat spesifik. Karena kalau low level itu udah dibungkus semua supaya kita mudah menggunakan kan. Gitu. Apapun yang kita bungkus, kita nggak bisa kalau sesuatu udah dibungkus kita kan nggak bisa lihat lagi dan terus kalau kita mau ngubah kan harus buka lagi bungkusnya. Jadi menurut saya low level, high level seperti itu. Kenapa kita masih pakai low level, walaupun kita udah punya high level ya ada kebutuhan gitu dan nggak bisa sefleksibel high level itu nggak bisa sefleksibel low level. Betul, iya Pak. Kalau di kami banyaknya low level karena kita manipulasi register, manipulasi Ya, memori. Dan pakai high level nggak nyampe situ. Jadi begitu ya, buat variabel ya sudah kita nggak tahu dia ada di mana. ya, Tapi low level tuh kan kita harus ngatur sampai ke level load. Karena kan kita buat embedded system seperti ya, mesin cuci dan microwave yang memang harus sedemikian efisien penggunaan ya, listriknya ya. ya. Oke, Kalau high semoga level kebayang ya. nggak bisa. Kalau high level High nggak bisa level seefisien itu, nggak bisa. kalau itu dibuat high level jadinya overspec, mahal Iya, banget harganya. iya, Lalu ya barangnya mungkin terlihat terlalu lah kalau cuma sekedar muterin apa itu muterin buat mesin cuci hanya sekedar manasin itu kan nggak mungkin kita pakai PC yang besar bahkan laptop iya, ya, maka iya, harus low level karena kita mainannya dibuat benar. device alat ya. Ya contohnya ini kayak saya ada kolam untuk dia muterin makanan ikan, itu low level dia karena Iya, ya hardware-nya nggak kayak dia punya operating system ya. iya, berlebihan kalau harus pakai. Betul betul. Bahkan sekedar HP aja berlebihan. Ya itu akan sangat berlebihan dan harganya jadi mahal Iya, kan gitu. Oke, ada dua lagi Pak. Ini tentang yang tren sekarang ya. Pertama itu sekolah coding. Jadi anak SD tuh sudah mulai sama orang tuanya disekolahin ke coding. Antara dia belajarnya Scratch yang paling mudah, artinya dia based on block ya, eh, bukan line, jadi hanya tinggal drag and drop. Kemudian habis itu yang saya lihat kurikulumnya tuh di SMP dan SMA tuh udah masuk ke HTML ya. Nah, apakah memang sekolah coding itu menjadi kemampuan dasar seperti calistung? Dulu kan baca tulis hitung nih. Lalu coding itu kalau dulu 2005 tuh ada semacam apa tentang the letter from the President of US untuk menggunakan itu sebagai coding for school. Ya. iya. Jadi coding itu masuk sampai ke level dasar. Nah, menurut Bapak gimana nih? Apakah ini membantu untuk masuk ke jurusan yang komputer-komputer ataukah justru yang coding ini menjadi kemampuan dasar melatih kemampuan logis seseorang? Eh, jadi gini, sebetulnya menurut saya yang pertama yang penting itu sebenarnya bukan kemampuan codingnya, bukan Hmm. kemampuan codingnya yang penting, tapi kemampuan berpikir komputasionalnya, computational thinkingnya. Gitu. Ini udah banyak lah penelitiannya. Jadi yang terpenting itu sebetulnya itu. Kalau seorang anak dia computational thinkingnya itu terbangun, maka dia akan bisa melakukan coding. Nah, tapi kalau misalnya kan, ya itu kan belum umum di Indonesia, lebih umum tadi sekolah coding. Hmm. Kalau sekolah coding gimana gitu? Sebetulnya itu awal yang bagus. Sebetulnya itu awal yang bagus untuk membangun cara berpikir komputasional di anak-anak. Nah, cuma yang jadi masalah, apakah memang diarahkan codingnya itu ke arah sana gitu? Hmm. Atau codingnya cuma diarahkan untuk mengingat
apa ya, mengingat sintaks misalnya. Pokoknya saya kalau mau bikin begini, begini gitu. Hmm. Nah, itu. Jadi kayak kayak misalnya bikin Scratch ya. Tadi sebut Scratch kan ya. Kalau pakai Ya. Scratch gitu. Scratch itu kan sebetulnya dia ingin membangun logika anak-anak, melatih computational thinking mereka itu dengan pakai Scratch. Scratch itu kan dibikin blocking. Jadi supaya mereka nggak usah ngetik. Karena Hmm. kalau ngetik itu kan lebih repot ya, salah sedikit langsung error gitu Salah kan. error ya. Jadi dia dibikin environment-nya enak supaya kita bisa membangun logikanya gitu. Nah, uh, jadi ya ini pengalaman lah, pengalaman kami sekitar 13 tahun lalu, 15-an tahun lalu gitu di Informatika Unpar, pernah pakai yang sejenis Scratch gitu ya. Dengan harapan tadinya ya udah kamu nggak usah coding gitu, nggak usah ngetik gitu ya, tinggal pasang. Terus kan kita maunya dikasih masalah, terus dia coba selesaikan. Pengennya kan disuruh berpikir kan. Orang tuh kalau kayaknya kalau saya naruh perintahnya seperti ini, gerakannya jadi seperti ini, harusnya salah gitu. Harusnya gimana ya? Kan saya Hmm. pikirnya Hmm. gitu. Hmm. Tapi yang terjadi adalah yang dilakukan mahasiswa itu kami nyebutnya apa ya? Permutation coding. Jadi bagian-bagian coding cuma ditempel-tempelin lihat hasil. Oh gagal, tempel-tempelin, pindah-pindahin gitu lihat hasil gitu. Brute Kan itu force nggak ya. tercapai ya gitu. Brute force. Jadi Iya, iya. coba aja Iya. gitu. Oh, Ya oke. kalau kalau di kami yang namanya brute force itu terstruktur, Pak. Gitu. Ada strukturnya. Kalau ini coba sekedar dipindahin, ditukar-tukar gitu. Coba dilihat berhasil nggak ya gitu. Oh nggak berhasil, ganti-ganti gitu. Karena kan kalau udah blocking itu jauh lebih mudah dibanding harus ketik kan. Betul. Ya, jadi semacam sekolah coding Scratch itu saya sebenarnya sangat eh, mendukung lah ya. Anak dari kecil itu udah tahu oh ada seperti ini gitu. Nah, cuman nanti implementasinya itu seperti apa? Gitu. Karena Hmm. kalau pengalaman saya ngelihat beberapa, ya saya sering muncul di Facebook ya itu saya klik lihat-lihat gitu ada yang ya memang cuma sekedarnya lah gitu. Ada yang serius memang, ada yang sekedarnya gitu. Jadi hmm, sebagai langkah awal pengetahuan coding baik menurut saya, cuman memang prosesnya yang harus dijaga lah gitu kira-kira. Hmm. Hmm. Oke, oke. Iya, karena itu mulai dari scratch ya. Setelah itu nanti dia nyambung ke hardware karena kan seperti Lego ya. Jadi Hmm. dia bisa muterin sesuatu dan sebagainya ya. Tapi yang penting tadi computational thinking. Nah, mungkin bisa diulas dikit nggak Pak tentang computational thinking ya? Apakah belajar computational thinking mesti pakai komputer? Maksudnya itu ya. Uh, Jadi apakah belajar oh ya, computational thinking harus pakai komputer ataukah itu bisa abstraksi saja menggunakan pensil dan kertas misalnya ya? Karena kan oke. tadi Bapak bilang itu yang paling penting dibandingkan belajar sintaks dan belajar nyoba-nyoba lah gitu ya. Tinggal drag and drop lalu kita lihat apa yang terjadi gitu kan. Nah, satu, jadi pertanyaan dua, computational thinking itu kayak apa? Bisa berikan contoh sederhana, melatihnya gimana? Sama yang kedua, apakah computational thinking itu butuh komputer untuk belajar? Oke. Jadi yang disebut computational thinking itu ada 4 macam. Yang pertama itu abstraksi. Abstraksi itu kira-kira bagaimana kalau kita ngelihat satu masalah, itu kita bisa permudah atau bukan permudah ya, bukan dipermudah, tapi kita bisa menghilangkan bagian-bagian yang nggak penting untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hmm. Jadi kita benar-benar bisa nggak kita dari satu masalah besar kita fokus ke satu bagian yang memang benar-benar kita pengen menyelesaikan itu abstraksi. Abstraksi, terus ada pengenalan pola. Bisa nggak kita mengenali suatu pola gitu, suatu pola tertentu lah gitu, kayak kayak misalnya apa yang standar ya kita ngelihat gambar gitu, beberapa gambar terus kita bisa ngelihat oh ada polanya nih kalau sorry misalnya ada gambar binatang gitu ya, kumpulan binatang, ada 10 biji kumpulan binatang gitu yang beda-beda. Bisa nggak kita bisa melihat pola, oh ini tuh di setiap gambar ternyata ada burung warna ungu gitu misalnya. Hmm. Jadi mengenali pola. Yang berikutnya adalah algoritma. Algoritma memang kata-katanya algoritma, tapi sebenarnya lebih ke arah bisa nggak kita menyelesaikan masalah secara terstruktur, step by step-nya jelas. Itu. Yang keempat adalah, saya lupa ya, abstraksi, pattern recognition, saya lupa satu lagi ya. Sorry. Nyontek dulu kalau gitu. Saya padahal ini ketua Abdimasnya, tapi kok lupa ya. Bisa Oh, dimarahin nih kalau yang apa ketahuan. tuh? Ada Bebras ya? Apa tuh namanya? Ya itu. Oh, sama ya Pak, computational thinking sama Bebras.
Oke, nanti saya jelasin ya kalian. Yang Ah, terakhir ah. itu dekomposisi. Dekomposisi. Dekomposisi itu gimana kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita bagi-bagi jadi masalah-masalah yang kecil. Oh, Jadi misalnya, oh saya disuruh dikompos. ibu decomposition. Saya disuruh beli telur ke pasar gitu. Berarti kan Mm, saya harus ambil uang dulu misalnya gitu kan. Gitu. Terus setelah ambil uang, apa saya harus punya uang dulu gitu. Terus sebelum itu saya harus tahu dulu jalan ke pasarnya seperti apa. Jadi apa ya, membagi-bagi masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil gitu. Kalau Hmm. masalahnya lebih kecil kan lebih gampang diselesaikan. Jadi computational thinking itu empat aspek itu. Uh, apakah itu bisa dilatih? Kalau saya sebenarnya pribadi, ini pandangan saya pribadi, ini bukan ngambil dari definisi mana-mana. Sebetulnya setiap orang itu sudah punya kemampuan computational thinking, Oh, oke. tapi biasanya tidak kita sadari. Gitu. Semua orang mampu melakukan abstraksi, tapi kadang-kadang kalau sesuatu itu diformalkan, kayak kita ngomong abstraksi itu ini gitu. Kadang-kadang kita kan jadi susah, Iya. ya kan? Kalau kalau insting itu kan lebih jalan lebih cepat kan. Jadi Lebih menurut saya cepat. itu Ah. semua orang punya empat kemampuan itu sudah punya. Gitu. Ada yang bagus, ada yang kurang, tapi semua tuh udah punya. Kayak misalnya aja mau nyebrang jalan, semua orang kan bisa nyebrang jalan. Apa sih algoritma buat nyebrang jalan? Pasti lihat kiri kanan dulu lah kasarnya gitu. Jadi sebenarnya udah tahu gitu kalau mau nyebrang jalan tuh saya harus melakukan Mhm. satu, melakukan ini, dua, melakukan ini, udah tahu gitu. Nah cuman memang itu tidak apa ya, Terformalkan itu. tidak terformulasi dengan baik di otak Iya, lah kira-kira gitu. nggak Jadi kalau tadi pertanyaannya formalize. Pak Kris, bisa nggak dilatih? Tentu bisa, karena kita sudah bahkan kita sudah punya. Kalau itu pandangan saya gitu ya kan. Kalau saya selalu pakai analogi orang Indonesia main sepak bola. Hmm. Orang Indonesia main sepak bola itu kalau usianya masih kecil jago dia. Bisa bahkan juara Asia tuh usia 12 tahun, 2 tahun. Makin lama makin tua, 16, 18, 23, 20, 23 Makin senior susah. makin jelek kan kemampuannya. Kenapa? Karena instingnya nggak dilatih. Orang lain dia bisa melatih insting itu Iya. gitu. Pembinaannya kurang lah gitu. Jadi kalau tanya Mhm. bisa dilatih nggak bisa. Apakah perlu komputer? Karena tadi juga saya berpandangan semua orang udah bisa, nggak perlu komputer. Hmm. Bebras itu apa? Nah, ini nyambung kenapa nggak butuh komputer. Bebras itu adalah semacam, saya nggak boleh nyebut kompetisi. Bebras itu adalah tantangan yang dikasih ke siswa SD sampai SMA. Dia itu ininya apa? Tantangannya adalah soal-soal logika dan soal-soal puzzle. Puzzle ya. Oh, oke. Logika sih, ya lebih banyak logika sih, bukan puzzle lah. Mungkin puzzle kurang tepat, tapi masalah-masalah logika yang bisa diselesaikan dengan satu atau lebih aspek computational thinking yang tadi gitu. Iya, iya. Yang Kira-kira itu. empat Jadi tadi, Pak kayak ya. Yang empat tadi. ya Hmm. empat tadi gitu. Jadi itu bebas gitu. Jadi ya nggak perlu komputer sama sekali. Bahkan saya lupa organisasi apa di sana dia itu memang khusus bikin aktivitas fisik gitu, aktivitas fisik yang menggunakan eh, yang kalau mau diselesaikan harus menggunakan computational thinking. Hmm. Jadi memang bahkan memang orang-orang yang mengendorse City itu computational thinking itu menghindari komputer bahkan gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Mungkin ya Betul ceritanya sih. seperti itu sih. Gitu. Betul. Kadang kalau saya di kelas algoritma juga eh, jangan buru-buru ke komputer ya untuk apa? Untuk bikin kode lalu coba-coba gitu. Tapi Wah itu, dipikirin dulu, flowchart dulu. wah itu susah pak, Susah ya. susah banget. Mungkin mereka harus ngalamin zaman dulu di mana pakai kartu, punch card, dibolongin. Wah untung saya nggak ngalamin zaman itu. Saya nggak nyampe situ, tapi dengar dari dosen saya bahwa dulu tuh harus mikir betul-betul Iya, karena mereka giliran gitu loh untuk compile kan. ya. Sekarang ya, Zaman waktu saya masuk ilmu komputer Unpar itu 96, waktu saya semester pertama saya di lab itu benda itu masih ada, punch punch card card itu ya masih ada. pakai satu-satu. Iya, masih ada. Saya nggak tahu itu apa, diceritain oh kayak gitu, terus kayak merasa bahwa oh pakai komputer tuh udah luar biasa, jauh lebih enak gitu dibanding pakai Iya, punch card gitu. luar biasa. Dulu dosen saya cerita bahwa harus giliran, maka kita harus betul-betul membuat Iya, membuat punch card itu hmm, dipikirin betul-betul lalu kita buat karena itu bergiliran untuk compile. iya.
Belum run-nya kan? Ah, itu kan Iya, belum running itu. lumayan ya. Oke Pak, dua lagi Pak ya. Ini kita lebih 5 menit sedikit. Kalau mau belajar, menurut Pak Leonov nih ya, kan banyak tuh bahasa pemrograman. Ada yang sekolah codingnya dia bikin web pakai HTML, ada yang dia belajarnya dari mulai Python, ada yang pakai Java supaya cepat bikin GUI-nya, karena dia kan bisa langsung ke mobile ya. Bahasa pemrograman apa yang kira-kira bisa membantu anak SMA atau SMP bahkan SD sehingga dia lebih familiar. Familiarnya itu dari segi sintaks dan berpikir ya misalnya. Karena setahu saya dulu kami kalau di Megatron dulu pakai C, tapi sintaksnya terlalu banyak kami jadinya agak pindah pindah haluan ke Python yang nggak perlu deklarasi variabel tertentu ya. Jadi langsung saja. Nah menurut Pak Leonov apa nih yang pas untuk belajar di awal-awal yang yang learning curve-nya nggak terlalu susah, nggak juga bikin terintimidasi dari segi sintaks gitu. Silakan Pak. Ya ini mungkin juga agak preferensi pribadi gitu ya. Mungkin saya ngelihat kalau sekarang itu Python ya, kalau mau menjawab pertanyaan itu gitu, Python. Tapi memang yang perlu diperhatikan sekali adalah menurut saya bukan apa ya, eh, gini. Jadi kalau learning curve untuk belajar pemrograman itu memang mungkin sekarang saya lihat karena melihat perkembangan mahasiswa sekarang gitu ya, Hmm, anak-anak zaman sekarang mungkin Python lebih cocok. Tapi memang yang dikhawatirkan kalau kita masuk ke bidang komputer itu boleh nggak ya saya bilang terlalu keenakan di high level gitu. betul Pak. Nah itu eh, makanya di ilmu komputer di informatika Unpar itu kemarin kami ganti kurikulum. Sempat ada apa ya diskusi gitu, apakah kita perlu ganti bahasa pemrograman. Salah satu yang dikhawatirkan adalah nanti mahasiswa itu nggak mau turun ke bawah gitu lah, kasarnya seperti itu gitu. Kalau tadi kita ngomong high level, low level ya, nggak mau turun ke bawah gitu. Jadi kami masih pakai Java sebenarnya sekarang. Nggak tahu nih Java. 5 tahun lagi cerita seperti apa, karena kan berubah terus nih ya. Hmm, Eh, jadi sebetulnya kalau ditanya soal learning curve, menurut saya Python bagus. Eh, tergantung nanti kebutuhan ke depan. hmm, apa ya? Jangan terlalu terlena dengan kemudahan Python gitu. betul. Hmm, Gitu. hmm. Pada saatnya harus turun ke bawah, harus ya, harus mau dan harus bisa kan jadinya gitu. Terus nanti sebetulnya itu ya ini sih rangkaian tadi ya, rangkaian tadi akhirnya balik lagi sih Pak, bahwa yang terpenting itu ya sebetulnya logika berpikir, functional thinking, berpikir logis. Karena kan sebetulnya kalau mau dibilang bahasa pemrograman itu kan nggak ganti nih. Dari tahun 70-an ya begitu terus bahasa pemrograman. Hmm, hmm. Komputernya aja nggak berubah kan, belum berubah nih. Belum, Kita belum. belum berubah, komputer masih masih sama kan, cuman lebih cepat dan lebih bisa menampung banyak data lah kasarnya seperti itu. Sebelum kuantum komputer bisa apa bisa Ada di mana-mana gitu. ada di mana-mana kan masih tetap yang kita pelajari sama sebetulnya gitu. Gitu. Jadi itu sih. Jadi apa sebagai pengajar komputer dan sebagai orang yang di bidang komputer, saya sebenarnya bilang Python paling cepat sekarang learning curve-nya. Saya nggak bisa ngomong karena waktu saya belajar Python saya udah bisa coding, jadi udah cepet banget lah gitu. Tapi ya itu kekhawatiran saya adalah nggak bisa ke bawah. Dan Hmm, nggak bisa ke bawah itu kan jadi masalah karena ya di luar sana masih banyak masalah yang kita tuh perlu turun ke bawah gitu. Nggak bisa iya, segalanya tinggal pakai apa library-nya Python lah kasarnya seperti itu. iya, betul. Semudah misalnya kita nentuin tipe data antara floating atau double precision Ya, misalnya ya, yang jumlah komanya lebih banyak. iya. Karena kalau udah low level di bidang kami di Megatron itu harus ngelihat sampai ke kapasitas memori. Ya. Nggak bisa oversize, nggak bisa juga sampai dia underspec. Hmm. Ya kan Ya, bahaya kalau bahaya itu kalau di kami. kalau kalau sekarang kan yang di high level udah semacam nggak mikir memori kan, Nggak mikir memori Pak, beneran nggak nggak mikir mikir memori. memori. Iya, kita kan harus mikir register cuma ada. Ya, Kalau udah embedded kan register aja cuma ada 4. kecil. Yang Ya, utama aja cuma 2 gitu. Dan terkadang mahasiswa saya sendiri komplain juga, emang di dunia kerja akan belajar gini atau enggak gitu loh. Padahal ya harus sampai ke level itu ya. Ya itu memang iya, susahnya ketika sudah dimanjakan dengan teknologi banyak, harus masuk ke fundamental itu agak repot gitu. iya, betul. Oke, sip. Satu lagi Pak, ini terakhir banget Boleh. ya. Saya baru kepikiran.
banyak yang merasa kalau saya mau masuk jurusan komputer ini nih yang sering orang tua cemaskan ya. Bukan cemaskan, jadinya juga bingung. Apakah ini komputernya tuh harus sampai ke level yang tinggi gitu loh. Tapi banyak dimanfaatkan juga. Aku main-main game sebetulnya gitu. Pakai merek tertentu lah, pakai apa? Gara-gara mau masuk ke dunia perkomputeran. Hmm. Padahal kan setahu saya sendiri di kampus pakai Google Colab supaya mau mau komputernya istilahnya kentang sekalipun ya, yang penting dia punya akses internet lalu dia bisa compile di sana, di awan-awan lah di cloud ya. Kalau kapasitasnya besar, tinggal kita subscribe, lalu ya semuanya bisa menggunakan komputer yang ada. Yang penting ada internet deh ya. Hmm. Nah, menurut Pak Leonov nih, apakah saya sempat sih iseng-iseng ya mengkorelasikan antara merek komputer sama nilai. Sebenarnya nggak ada relasinya, Pak. Ya, dengan nilai kuliah maksudnya. Iya, iya. Ada yang biasa aja tapi bagus gitu kan. Nah, itu gimana, Pak? Sedangkan sekarang yang sudah ada di cloud service. Menurut saya sih sebetulnya eh, oke, mungkin saya nggak masuk nih ke cloud service gitu ya. Hmm, Standar aja dulu. Kalau misalnya di orang tua memasukkan anaknya ke satu prodi bidang komputer gitu ya, hmm, yang benar gitu. Di awal-awal, di mungkin 1-2 tahun pertama, mahasiswa itu nggak butuh komputer dengan spek yang bagus. Menurut saya itu yang pertama. Kapan dia butuh spek yang bagus? Kalau memang sudah spesialisasi, gitu. Misalnya hmm. 3D modeling tadi yang saya sebut 3D Yang di modeling. game design ya, ketika dia harus Eh, render sesuatu ya. harus render sesuatu itu kan butuh sesuatu yang sangat ya butuh yang kuat lah gitu. Tapi itu harusnya bukan di semester 1. Itu mungkin di semester 7 atau semester 8. Maksudnya kalau memang pemikirannya seperti itu, kenapa kita harus beli komputer yang high end di awal kuliah gitu? Kalau 2 tahun lagi aja si high end ini udah jadi mid end gitu kan? Iya, Gitu. Kan ya udah secepat itu memang kan gitu. cepat sekali, dua Pak. tiga Ya. udah jadi mid end gitu. Jadi eh, tidak butuh yang bagus di awal. Apakah butuh bagus di belakang? Mungkin. Nah, kenapa mungkin ya tadi baru masuk banyak layanan Spesialisasi cloud gitu. ya ke cloud service ya. Bisa cloud service gitu. Jadi ya ya seperti itu sih gitu. Jadi Hmm. nggak harus gitu. Nggak harus saya nggak tahu ya kalau di sekarang apa yang berat gitu ya kemarin pakai MS Teams, Microsoft Teams gitu gara-gara ganti versi katanya jadi agak berat gitu tapi saya merasa pakai komputer yang dipinjemin teman saya ini i3 masih cukupan lah gitu masih bisa lah Ya, gitu i3. Wah, dulu ya itu, dulu high end, sekarang ya sekarang nggak kan udah mulai turun. mungkin Oke. uangnya disimpan untuk nanti benar-benar butuh gitu kan Ya, lalu bisa spesifikasi untuk apa kan ya? Kalau enggak ya bisa iya dipakai buat yang lain gitu. betul betul Oke, sip. Aduh, udah lebih 10 menit saking serunya ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan teman-teman ya, karena Pak Lianov ini eh, sebagai Kaprodi sekarang, kemudian juga ngurusin kurikulum, kalau mau tanya-tanya ke leonov@unpar.ac.id, tadi emailnya ada. Kemudian nanti mungkin kalau nggak keberatan, slide-nya bisa saya bagikan Pak, bagi yang mau. Karena boleh itu sangat sangat berharga buat kami ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih Pak Leonov, teman-teman semua. Ini nanti terima kasih akan Mas Agus available secara online juga, walaupun di YouTube-nya dia unlisted ya. Karena ini oke buat saya satu 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 modal untuk menentukan prodi ya. Pengen yang mana gitu. no. Atau kalau perlu ya sejak kelas 10 mungkin yang diagram tadi bisa di print taruh di kamar ya Pak, biar direnungkan selama 3 tahun. Iya. Oke, terima kasih Pak Leonov ya. Saya akan akhiri. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Pak Leonov, terima kasih untuk bantuannya. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih selamat malam semua